Bayangkan kalau ondel-ondel bisa menyelam ke dasar laut dan jatuh cinta sama manusia. Tapi demi cinta itu, ia rela kehilangan suaranya. Wah, tega banget ya. Kisah ini bukan dongeng biasa, tapi punya pelajaran berharga tentang pengorbanan, ketulusan, dan takdir. Penasaran, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu, penuh berkah dan kebaikan dalam hidup kita hari ini. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan cara klik like, tulis komentar di bawah, dan tekan tombol subscribe kalau kalian suka kisah-kisah inspiratif bareng ondel-ondel. Biar makin semangat bikin konten, ya? Bismillahirrahmanirrahim, semoga cerita hari ini membawa manfaat dan hikmah buat kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan lautan, daratan, dan semua makhluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, ya. Karena setiap huruf sholawat bisa jadi jalan kita menuju syafaat di hari akhir nanti. Bintang bersinar. Marilah kita semua terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa, menjaga hati, menjaga lisan, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bohlam listrik nah, ini cocok banget sama kisah kita hari ini. Yuk lanjut. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Biar kita bisa saling kenal dan doain satu sama lain. Siapa tahu tetangga. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton sampai selesai ya, karena di deskripsi video ada satu pertanyaan, dan kalau kamu jawab dengan benar di komentar, akan kami doakan hadiah spesial di akhir video ini. Yuk lanjut. Di sebuah lautan yang sangat luas, membentang sejauh mata memandang dan penuh dengan warna biru yang berkilau terkena cahaya matahari pagi, hiduplah seorang ondel-ondel perempuan yang sangat unik. Ia bukan seperti ondel-ondel pada umumnya yang tampil dalam acara hajatan, arak-arakan, atau festival budaya Betawi. Ia adalah sosok istimewa. Wajahnya tetap menampilkan ciri khas ondel-ondel dengan mata besar dan alis tebal. Namun tubuh bagian bawahnya bukan seperti boneka kayu, melainkan menyerupai ikan duyung. Ekor peraknya yang panjang berkilau setiap kali terkena sinar mentari yang menembus permukaan laut. Namanya adalah Cimug, ondel-ondel laut yang menjadi kebanggaan kerajaan bawah laut. Cimug hidup bersama para saudara-saudaranya yang juga setengah manusia dan setengah ikan, di sebuah kerajaan megah yang tersembunyi di balik batu karang raksasa. Kerajaan itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, karena tersembunyi oleh tirai ombak, dan diselimuti oleh doa-doa leluhur laut. Istana mereka dibuat dari batu mutiara dan koral warna-warni, dihiasi ubur-ubur yang berpendar lembut seperti lentera, dan dijaga oleh ikan pari yang pintar berbicara. Meskipun dunia bawah laut begitu indah dan penuh warna, hati Cimug sering merasa kosong. Ia merasa seperti ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang belum pernah ia lihat, tapi sangat ia rindukan. Suatu hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menyusup ke sela-sela air, Cimug berenang ke permukaan laut. Ia suka sekali mengamati dunia manusia dari kejauhan. Walaupun dilarang oleh ibunya, Sang Ratu Laut, karena manusia dianggap makhluk yang bisa menyakiti dan menghancurkan alam, Cimug tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia pun naik ke atas batu karang besar di tengah laut, tempat favoritnya untuk mengintip dunia atas. Dari sana, ia bisa melihat burung camar terbang, langit yang luas, dan kapal-kapal kayu yang melintas. Hari itu, ada sebuah kapal besar yang tampak istimewa. Bukan hanya karena ukurannya, tapi juga karena warna benderanya merah dan putih, warna yang jarang terlihat di lautan lepas. Dari atas batu karang, Cimug menatap kapal itu dengan penuh kekaguman. Ia bisa melihat para pelaut yang sibuk bekerja, menarik layar, memantau angin, dan bersenda gurau. Tapi yang membuat hati Cimug bergetar, adalah saat matanya menangkap sosok pelaut muda yang berdiri di tepi geladak kapal. Pelaut itu berbeda dari yang lain. Ia tidak banyak bicara, tetapi pandangannya menyapu lautan dengan tatapan dalam dan tenang. Wajahnya teduh, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, dan ia terlihat sangat bijak. Cimug tidak tahu mengapa hatinya tiba-tiba berdebar. Mungkin karena pelaut itu terlihat seolah sedang mencari sesuatu,
atau seseorang. Ada getaran aneh dalam dadanya, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan rasa takut, bukan pula rasa penasaran biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam. Apakah ini yang manusia sebut sebagai cinta? Gumam Cimug dalam hati. Sejak saat itu, dunia Cimug berubah. Ia tidak lagi merasa bahagia hanya dengan bermain-main di istana bawah laut, menari bersama ikan-ikan kecil, atau berlatih menyanyi dengan ubur-ubur. Setiap malam, ia kembali ke permukaan, duduk di atas batu karang itu, hanya untuk melihat kapal besar yang membawa sang pelaut. Hari demi hari berlalu, dan rasa cinta Cimug kepada pelaut itu tumbuh semakin besar. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya menjadi manusia. Apakah manusia bisa saling berbicara dengan tatapan mata seperti dirinya dan pelaut itu? Apakah mereka bisa berjalan bersama di daratan, memandangi langit senja tanpa takut air laut mengaburkan pandangan? Semua pertanyaan itu memenuhi kepala Cimug. Ia mulai meniru cara manusia berbicara, meski hanya bisa menirukan dari kejauhan. Ia bernyanyi dengan nada-nada yang lembut, suara khas ondel-ondel yang biasanya lantang, kini berubah menjadi nyanyian lirih yang bergaung di antara ombak. Teman-temannya mulai curiga. Mereka bertanya kenapa Cimug sering menyendiri, jarang ikut menari dalam perayaan lautan, dan suka menghilang saat malam. Tapi Cimug hanya tersenyum dan menjawab, "Aku sedang mencari sesuatu yang belum aku temukan." Ia tidak ingin mereka tahu bahwa hatinya kini berada di dunia atas, bersama manusia yang bahkan tidak tahu namanya. Satu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Cimug melihat kapal sang pelaut mengalami masalah. Ombak mulai meninggi, angin berputar kencang, dan petir menyambar dari kejauhan. Kapal itu terombang-ambing, dan beberapa pelaut mulai panik. Cimug tercekat. Ia tahu, badai seperti ini bisa membahayakan nyawa manusia. Tanpa pikir panjang, ia menyelam ke arah kapal dan mencari sang pelaut. Dalam kekacauan, ia melihat pelaut itu terjatuh ke laut. Tubuhnya mengambang, tak bergerak. Tanpa ragu, Cimug berenang secepat mungkin, memeluk sang pelaut dan membawanya ke arah pantai terdekat. Saat pelaut itu terbaring di pasir, basah kuyup dan masih tak sadarkan diri, Cimug hanya bisa menatap wajahnya. Ia ingin berbicara, ingin memperkenalkan diri, ingin mengatakan bahwa ia adalah penyelamatnya. Tapi suara ondel-ondelnya hanya keluar dalam bentuk gema lirih yang tak bisa dimengerti manusia. Tak lama kemudian, beberapa orang datang menolong pelaut itu. Cimug terpaksa kembali ke laut, menahan tangis. Ia merasa sedih, tapi juga bangga karena bisa menyelamatkan orang yang ia cintai. Sejak malam itu, tekadnya semakin kuat. Ia ingin berada di dunia manusia. Ia ingin bisa berjalan di daratan, berbicara dengan kata-kata yang dimengerti, dan hidup dekat dengan orang yang ia sayangi. Namun, jalan menuju impian itu tidak mudah. Dunia bawah laut memiliki aturannya sendiri. Dan untuk menjadi manusia, Cimug tahu bahwa ia harus melakukan pengorbanan yang besar. Tapi ia tidak takut. Cinta telah memberinya keberanian. Dan semua itu berawal dari satu pertemuan di atas batu karang, dari sepasang mata yang saling menatap di antara gelombang laut. Malam itu, langit berubah muram. Awan-awan hitam mulai bergulung di cakrawala. Angin laut yang biasanya lembut kini berhembus kencang, menerpa permukaan air dengan gelombang tinggi yang tak biasa. Cahaya bulan tertutup awan, dan suara petir menggelegar memecah keheningan malam. Semua pertanda badai besar akan datang. Di kejauhan, kapal besar milik para pelaut, kapal yang selalu menjadi tempat tujuan pandangan ondel-ondel Putri Duyung, Cimug, terombang-ambing di tengah amukan alam. Dari balik batu karang, Cimug menyaksikan semuanya dengan cemas. Matanya tak lepas dari satu sosok, pelaut muda yang selama ini menghuni relung hatinya. Pelaut itu tampak panik membantu rekan-rekannya mengatur layar dan menjaga kemudi. Ombak menghantam keras sisi kapal, membuat tali temali berderak dan layar robek. Petir menyambar tiang utama, menyebabkan kobaran api kecil yang segera dipadamkan oleh pelaut-pelaut lain dengan air laut. Namun, situasi makin gawat. Air mulai masuk ke dalam kapal, dan angin memutar haluan mereka tanpa arah. Cimug tahu bahwa jika kapal itu tenggelam, kemungkinan selamat sangat kecil. Ia menggenggam batu karang di bawahnya erat-erat, menahan perasaan yang bergelora. Sebagai penghuni laut, ia dilarang campur tangan dalam urusan manusia.
Itu adalah hukum tua yang sudah dijaga oleh semua makhluk laut sejak berabad-abad. Tapi kali ini, hati kecilnya tak sanggup melihat pelaut yang dicintainya terancam maut. Nalurinya sebagai penyelamat lebih kuat dari ketakutan akan hukuman. Maka ia pun melompat ke laut lepas, berenang menembus gelombang dan ombak demi mendekati kapal yang terombang-ambing. Saat ia mendekat, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Pelaut muda itu terpeleset karena dek kapal licin, lalu terjatuh ke laut. Tubuhnya menghantam air dengan keras. Ia tidak sempat mengenakan pelampung atau alat apapun. Dalam hitungan detik, tubuhnya tenggelam. Para pelaut lain berteriak panik. Tapi tak ada yang bisa melihat jelas karena malam yang gelap dan ombak tinggi. Cimug segera menyelam mengikuti jejak tubuh pelaut itu yang makin dalam terbawa arus. Di bawah air, semuanya terlihat lebih sunyi, sepi, dan mengerikan. Namun bagi Cimug, lautan adalah rumah. Ia berenang secepat kilat, mengayunkan ekornya yang kuat untuk mengejar tubuh pelaut itu yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Gelembung-gelembung udara keluar dari mulut sang pelaut, menandakan napas terakhirnya sebelum benar-benar tenggelam. Dengan sigap, Cimug meraih tubuh itu dan memeluknya erat. Ia menatap wajah pelaut itu dalam jarak dekat untuk pertama kalinya. Meskipun matanya terpejam, wajahnya tetap terlihat damai. Tanpa menunda, Cimug mulai berenang menuju pantai terdekat, membawa tubuh pelaut itu ke permukaan. Ia harus melawan arus yang kuat, ombak yang terus menerjang, dan batu-batu karang yang tajam di dasar laut. Beberapa kali tubuhnya tergores, tapi ia tak peduli. Yang penting pelaut itu bisa selamat. Hatinya hanya terisi satu doa, "Ya Allah, selamatkan dia meski aku harus terluka." Sepanjang perjalanan, ia menyanyikan lagu lirih khas ondel-ondel, sebuah lagu doa yang biasa dilantunkan dalam budaya Betawi saat menenangkan hati dan meminta perlindungan. Lagu itu terputus-putus oleh gelombang, namun tetap terasa seperti bisikan lembut di antara amukan badai. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Cimug berhasil membawa pelaut itu ke pantai. Pantai itu sepi, hanya ada pasir basah yang diterangi cahaya samar dari celah-celah awan. Cimug meletakkan tubuh pelaut itu di atas pasir dan memeriksa dadanya. Ia tidak tahu bagaimana cara manusia menyelamatkan orang yang tenggelam, tapi ia mencoba menekan dadanya dan meniupkan udara melalui mulut, seperti yang pernah ia lihat dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, pelaut itu tersedak dan mulai batuk, mengeluarkan air laut dari mulutnya. Ia mulai bernapas. Cimug tersenyum lega, matanya berkaca-kaca. Ia berhasil. Tapi ia tahu waktunya tidak banyak. Ia tidak boleh terlalu lama berada di darat. Jika ketahuan oleh makhluk laut atau roh penjaga pantai, ia bisa dihukum. Maka dengan penuh haru, ia menatap wajah pelaut itu sekali lagi, membelai lembut pipinya, lalu segera menyelam kembali ke laut sebelum pelaut itu benar-benar membuka mata. Dari kejauhan, Cimug mengintip dari balik ombak. Ia melihat pelaut itu duduk lemah, memegang kepalanya, bingung tapi selamat. Keesokan harinya, kabar tentang pelaut muda yang selamat secara misterius menyebar cepat. Para pelaut lain mengatakan bahwa ia ditarik ombak dan hilang, tapi tiba-tiba ditemukan tak jauh dari pantai dalam kondisi selamat. Tak ada yang tahu siapa penyelamatnya. Tapi pelaut itu selalu merasa ada sosok misterius yang hadir di tengah badai. Suara lembut yang menenangkan, pelukan hangat di bawah air, dan bayangan wajah aneh dengan mata besar dan hiasan kepala unik. Ia tidak tahu bahwa semua itu berasal dari ondel-ondel laut yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Cimug kembali ke kerajaannya, tapi pikirannya tak lagi tenang. Ia merasa jiwanya terbelah dua. Satu berada di laut bersama saudara-saudaranya, dan satu lagi tertinggal di darat, bersama pelaut yang telah ia selamatkan. Ia tidak bisa melupakan wajah itu, sentuhan itu, dan momen di mana ia merasa hidupnya benar-benar berarti. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup di laut saja cukup? Apakah cinta kepada manusia salah? Dan lebih dari itu, apakah ia bisa bertemu kembali dengan pelaut itu dalam wujud yang setara? Perasaan itu makin kuat. Dan pada suatu malam, ketika lautan tenang dan bintang-bintang bersinar terang, Cimug mengambil keputusan besar. Ia akan mencari cara untuk menjadi manusia. Ia tahu bahwa itu bukan keputusan mudah. Ia harus menghadapi banyak rintangan. Tapi ia siap. Ia telah merasakan arti mencintai dan memberi. Kini ia ingin memiliki kesempatan untuk dicintai juga. Untuk itu,
Ia harus bertemu dengan penyihir laut legendaris. Makhluk tua yang tinggal di gua dalam yang sangat berbahaya, namun konon memiliki kekuatan mengubah takdir makhluk laut. Dengan tekad bulat, Cimuk bersiap meninggalkan istananya, menanggalkan mahkota karangnya, dan menyusuri palung-palung laut yang gelap menuju gua sang penyihir. Sebuah petualangan baru dimulai. Tapi satu hal pasti, semua ini dilakukan karena satu hal yang sederhana namun sangat besar, cinta. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh bahaya di dasar laut, Cimuk akhirnya tiba di sebuah gua tua yang tersembunyi di balik karang hitam. Tempat itu sangat sunyi dan dingin, dengan udara laut yang mengandung aroma belerang dan lumut tua. Gua itu adalah tempat tinggal sang penyihir laut legendaris, seekor gurita raksasa tua yang disebut Nyai Guripah Laut. Banyak yang mengatakan Nyai Guripah sangat kejam dan suka menipu, tapi Cimuk tak punya pilihan lain. Ia harus bertemu dengan penyihir itu jika ingin mengubah nasibnya. Di dalam gua, suara tetesan air bergema. Ubur-ubur bercahaya melayang lambat-lambat seperti lampu lentera bawah laut. Saat Cimuk masuk lebih dalam, tiba-tiba suara berat dan dalam terdengar dari balik bayangan, "Siapa yang datang ke tempatku tanpa diundang?" Cimuk pun menjawab dengan sopan, menundukkan kepala dan berkata bahwa ia datang dengan satu permintaan, ingin menjadi manusia. Nyai Guripah keluar dari balik karang, dengan mata 8 yang menyala ungu dan tentakel panjang berhiaskan gelang-gelang kerang. Ia menatap Cimuk dari atas sampai bawah. "Jadi kau makhluk laut yang rela tinggalkan segalanya hanya demi cinta kepada manusia?" tanya Nyai Guripah sambil tertawa lirih. "Berapa banyak dari kalian yang datang dan menyesal?" Aku tidak akan menyesal, meski harus kehilangan semuanya," jawab Cimuk tegas. Suaranya bergetar, tapi matanya mantap. Ia tahu apa yang dia lakukan. Penyihir itu tertawa kecil, lalu membuat kesepakatan yang mengerikan. Cimuk harus menyerahkan suaranya, suara khas ondel-ondel yang selama ini menjadi kekuatannya, identitasnya, bahkan harga dirinya. Suara itu disimpan dalam topeng khas ondel-ondel yang digantung di pohon karang bercahaya. Begitu kau menyerahkan topeng ini, kau akan kehilangan suara untuk selamanya. Tapi sebagai gantinya, kau akan mendapatkan kaki manusia. Namun, ingat bila kau tidak bisa membuat manusia itu mencintaimu sebelum matahari ketiga terbenam, kau akan menjadi buih laut selamanya. Tanpa ragu, Cimuk mengangguk. Ia tahu risikonya. Ia membuka topengnya perlahan, dan begitu topeng itu lepas, suara khas ondel-ondelnya bergema dan ditelan oleh tabung kristal milik Nyai Guripah. Dalam sekejap, tubuh Cimuk terasa terbakar. Ekornya bergetar hebat, berubah pelan-pelan menjadi sepasang kaki manusia. Rasa sakitnya tak terkira, seperti ditusuk ribuan duri sekaligus. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menggigit bibir dan menahan perih itu sambil terus mengingat wajah pelaut yang ia cintai. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di tepi pantai. Ombak lembut menyapu kakinya yang kini bisa digerakkan. Tubuhnya lunglai dan pakaian lautnya telah berubah menjadi sehelai kebaya putih sederhana yang tampak lembab oleh air laut. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya belum terbiasa dengan keseimbangan di darat. Beberapa kali ia terjatuh, lalu mencoba lagi. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya yang lembut, dan di kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Pelaut itu, lelaki yang selama ini hadir dalam mimpinya, berlari kecil ke arahnya, heran melihat seorang gadis asing tergeletak sendirian di pantai. "Kamu, dari mana?" tanyanya sambil membantu Cimuk berdiri. Tapi Cimuk hanya menatapnya, tersenyum, dan mengangguk pelan. Ia tak bisa menjawab. Suaranya telah ia tukar. Tapi senyum dan tatapannya berbicara lebih banyak dari kata-kata. Pelaut itu, yang bernama Ersei, membawanya ke rumah kecil dekat dermaga. Ia tinggal sendirian karena keluarganya telah lama pergi, dan sejak kecelakaan di laut itu, ia merasa hidupnya berubah. Entah kenapa, sejak hari itu ia terus merasa ada sesuatu yang mengawasinya dengan tenang. Maka ketika ia menemukan Cimuk, ia merasa seperti dituntun oleh takdir. Hari-hari berlalu dengan cepat. Cimuk belajar berjalan, belajar makan makanan manusia, dan mulai mengenal dunia darat. Ia tak pernah protes, meski semuanya terasa asing. Ia membantu Ersei membersihkan rumah, menjemur jala ikan, dan memetik bunga liar di halaman belakang. Setiap pagi, ia duduk di tepi jendela memandang laut dengan mata rindu. Di malam hari, ia tidur di dekat jendela yang terbuka,
berharap suara ombak bisa menenangkan rindunya pada laut. Meski Cimug tak bisa berbicara, Earsay tak pernah merasa kesepian. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya betah. Senyumnya yang tulus, geraknya yang lembut, dan caranya menatap membuat Earsay merasa dihargai. Tanpa sadar, Earsay mulai menyayangi Cimug. Tapi sayangnya, ia belum tahu siapa sebenarnya gadis itu. Ia hanya mengira Cimug adalah korban kecelakaan kapal atau mungkin gadis yatim piatu yang tersesat. Ia tak pernah menduga bahwa gadis itu sebenarnya adalah putri duyung yang telah mengorbankan segalanya untuk cinta. Sementara itu, Cimug hanya bisa menatap dan tersenyum. Hatinya berbunga-bunga tiap kali Earsay duduk di dekatnya, bercerita tentang laut, tentang masa kecilnya, atau bahkan tentang rasa sepi yang perlahan mulai sirna sejak kehadiran Cimug. Tapi jauh di dalam hati, Cimug juga merasa takut. Waktu terus berjalan. Sudah 2 matahari terbenam sejak ia jadi manusia. Jika Earsay tak mengucap cinta padanya sebelum matahari ketiga tenggelam, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Ia akan berubah menjadi buih laut selamanya, hilang dari dunia manusia dan lautan. Ia pun mulai mencari cara untuk menyampaikan perasaannya. Ia menulis di pasir, menggambar hati, menyusun kerang membentuk nama Earsay, tapi tak satu pun dari itu yang membuat Earsay menyadari perasaannya. Bahkan, kadang-kadang Cimug merasa Earsay masih memikirkan penyelamat misteriusnya, makhluk laut yang dulu menyelamatkannya saat badai. Padahal, penyelamat itu adalah Cimug sendiri. Namun ia tak bisa mengatakannya. Suaranya telah lenyap. Ia tak bisa berkata, "Akulah ondel-ondel itu, yang menyelamatkanmu, yang mencintaimu, dan yang kini berdiri di sampingmu." Hari berganti malam, dan matahari ketiga mulai merangkak naik di ufuk timur. Waktu Cimug semakin menipis. Ia mencoba memberikan hadiah kecil, seikat bunga laut yang ia temukan di pasar. Ia menggambar wajah Earsay di pasir, membuat kaligrafi sederhana dengan kerikil, dan menari di bawah cahaya bulan seperti tarian khas ondel-ondel. Tapi Earsay tetap belum menyadari maksudnya. Ia hanya tersenyum, menganggap semua itu sebagai ungkapan terima kasih biasa. Cimug mulai putus asa. Ia duduk di bawah pohon kelapa, memeluk lututnya sendiri, dan menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu-satu, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya deru angin yang menjawab tangisannya. Namun di saat itu pula, seekor burung camar putih datang mendekat. Di kakinya terikat pita merah kecil. Pita yang dulu pernah dipakai Cimug di bawah laut. Ia sadar bahwa laut tidak melupakannya. Ia masih dicintai alam. Dengan semangat baru, Cimug berdoa dalam hati. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Tapi ia masih punya waktu. Ia harus tetap berusaha. Sebab dalam diamnya, ada cinta yang tulus, dan dalam pengorbanannya, ada harapan yang tak pernah padam. Setelah berhari-hari berada di daratan, ondel-ondel kecil itu, yang kini sudah tidak bisa lagi berbicara karena kehilangan suara demi sepasang kaki, terus mencari cara agar bisa dekat dengan sang pangeran manusia yang membuatnya jatuh hati. Meskipun tak bisa berkata-kata, semangatnya tidak pernah padam. Setiap hari ia berdiri di tepi istana, menatap dari kejauhan dengan harapan bisa menarik perhatian pangeran. Warga istana sempat kebingungan melihat sosok tinggi besar, dengan kostum warna-warni dan wajah khas ondel-ondel Betawi, berdiri mematung seperti penjaga tradisional dari negeri yang jauh. Karena tidak mengganggu, para penjaga pun membiarkannya saja. Namun diam-diam sang pangeran justru penasaran, dan mulai memperhatikan keberadaan makhluk unik ini. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kesedihan di balik gerak lambat dan gemulai ondel-ondel itu, yang membuat sang pangeran merasa iba dan tertarik. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, sang pangeran akhirnya memberanikan diri mendekat. "Siapa kau sebenarnya?" tanya pangeran perlahan, walau tahu ondel-ondel itu tak bisa menjawab. Ondel-ondel pun hanya bisa menari pelan, menggoyangkan badan dan tangannya, mencoba menyampaikan isi hati yang penuh rasa cinta dan rindu lewat gerakan. Ia menggambarkan lautan luas, ombak, dan dirinya berenang. Pangeran mulai mengerti, seakan ada komunikasi batin yang terjadi. Dalam benaknya, ia mulai menyadari bahwa makhluk di depannya ini bukan sekadar makhluk biasa, melainkan seseorang atau sesuatu yang berasal dari dunia lain. Setiap malam, mereka pun bertemu diam-diam,
di taman belakang istana, di dekat kolam kecil yang mengalir dari sungai besar. Tanpa kata-kata, tetapi penuh makna. Sang pangeran semakin jatuh hati, meski masih belum menyadari bahwa yang sedang dia dekati adalah seorang putri duyung yang telah menukar suara demi cinta. Namun, takdir tidak selalu bersahabat. Raja, ayah dari sang pangeran, mendengar kabar tentang makhluk aneh yang sering muncul di taman istana. Dengan rasa curiga, ia menyuruh pasukan istana menyelidiki. Suatu malam, saat pangeran sedang duduk bersama ondel-ondel di bawah pohon beringin besar, para prajurit datang dan menangkap makhluk besar itu. "Ini mungkin penyihir atau mata-mata dari kerajaan seberang," teriak salah satu prajurit. Pangeran mencoba melindungi ondel-ondel, tapi ia hanya bisa pasrah saat ayahnya memerintahkan agar ondel-ondel itu diusir jauh dari istana dan tidak boleh kembali. Ondel-ondel hanya bisa menunduk. Hatinya remuk. Ia telah mengorbankan suara, rindu rumahnya di bawah laut, dan seluruh dunianya demi mendekati sang pangeran. Tetapi yang ia dapat hanyalah pengusiran dan kehilangan. Ondel-ondel pun berjalan perlahan meninggalkan istana, menuruni bukit menuju pelabuhan, dengan langkah kaki yang berat dan pandangan kosong. Di sepanjang perjalanan, ia mengenang setiap detik kebersamaannya dengan sang pangeran. Saat pertama kali melihatnya di kapal yang karam, malam-malam indah di taman, dan senyuman sang pangeran yang sejuk. Di bibir pantai, ia terduduk lesu. Ombak datang menyapa, seakan mengingatkannya bahwa laut adalah rumahnya. Tapi ia masih tidak bisa kembali, karena perjanjiannya dengan penyihir laut. Kakinya tetap kaki, dan suaranya tetap hilang. Tangisnya pecah, meski tanpa suara. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang wanita tua berpakaian putih bersih. Seorang nenek misterius yang konon tinggal di balik karang. Ia tahu kisah sang ondel-ondel dan menawarkan pilihan terakhir. Kembali ke laut sebagai ondel-ondel duyung, tapi kenangan tentang pangeran akan dihapus. Ondel-ondel hanya bisa mengangguk, karena hatinya terlalu lelah. Ia menerima. Dengan mantra yang lembut, nenek laut itu mengembalikan tubuh ondel-ondel menjadi makhluk laut, dengan ekor bersisik berkilauan dan wajah yang lembut. Perlahan tubuhnya tenggelam ke dalam laut, bersama semua kenangan tentang daratan, tentang cinta, dan tentang pengorbanan. Pangeran pun tak pernah melihatnya lagi. Namun setiap kali ia berjalan ke taman dan melihat kolam kecil di bawah sinar bulan, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa kehilangan. Tapi di dasar laut, sang ondel-ondel duyung hidup dengan damai, menyatu dengan riak ombak dan nyanyian karang. Meskipun ia tidak mengingat pangeran lagi, jiwanya tetap tenang. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang memberi yang terbaik meski harus kehilangan segalanya. Namun semua tak semudah yang dibayangkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Di tengah pesta megah kerajaan, sang pangeran justru mengumumkan pertunangannya dengan seorang putri dari negeri seberang, bukan dengan putri duyung yang sudah mengorbankan segalanya. Ondel-ondel yang setia menemani dari kejauhan, menyaksikan perubahan raut wajah si putri duyung yang semula penuh harap, kini berubah jadi penuh luka dan kekecewaan. Hatinya hancur, tapi ia tetap diam, karena ia memang tak bisa bersuara. Air matanya jatuh diam-diam di balik tirai pesta. Ondel-ondel yang ikut menyamar sebagai pemain biola pesta, hanya bisa menggeleng dan menunduk, merasakan luka yang tak tersampaikan. Malam harinya, saudari-saudari si putri duyung datang ke permukaan laut, dan memberikan sebuah belati sihir padanya. "Bunuh sang pangeran sebelum fajar, dan kau bisa kembali menjadi putri duyung selamanya," bisik mereka. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membunuh orang yang begitu dicintainya? Ondel-ondel tahu, ini bukan hanya ujian cinta, tapi ujian kemanusiaan. Si putri duyung berdiri di atas kapal, menatap sang pangeran yang sedang tertidur bersama tunangannya, memegang belati dengan tangan gemetar. Tapi ia tak tega. Air matanya jatuh ke pipi sang pangeran. Ia lalu melempar belati itu ke laut, dan melompat menyusulnya. Tubuhnya larut dalam buih dan cahaya senja. Namun Tuhan Maha mengetahui. Karena pengorbanannya yang begitu tulus, ruh si putri duyung tak lenyap, tapi diangkat menjadi roh angin yang bisa menyebarkan harapan dan kebaikan ke seluruh penjuru bumi. Ondel-ondel yang sejak awal mengikuti kisah ini, kini menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca. Di dadanya, tertulis pelajaran abadi bahwa cinta sejati adalah ketika kita siap berkorban tanpa mengharap kembali. Dan bahwa kebaikan, meski kadang tak dibalas oleh manusia, tetap dicatat oleh langit.
Ia pulang ke kampungnya membawa dongeng ini, lalu mementaskannya kepada anak-anak dan orang dewasa, agar mereka belajar bahwa cinta tak selalu harus memiliki, tapi selalu harus menumbuhkan. Kisah ini menjadi lakon tetap dalam pertunjukan ondel-ondel keliling Betawi, Putri Duyung Cinta yang tak bersuara. Penonton pun terdiam setiap kali lakon ini dipentaskan. Anak-anak menangis, ibu-ibu menyeka air mata, dan bapak-bapak mengangguk dalam-dalam. Tak sedikit yang datang kembali hanya untuk menonton ulang kisah ini. Bahkan, dari cerita ondel-ondel ini, banyak orang yang akhirnya memilih memaafkan, melepaskan, dan tidak memaksakan sesuatu yang memang bukan takdirnya. Karena terkadang, yang terbaik adalah mendoakan dari kejauhan, bukan menggenggam dengan paksa. Di akhir pertunjukan, ondel-ondel selalu menutup dengan kalimat, "Semoga kita semua punya cinta yang tidak hanya indah, tapi juga ikhlas." Seperti Putri Duyung yang rela tak bersuara, asal yang dicintai bahagia. Itulah cinta dalam bentuk paling suci. Alhamdulillah, akhirnya kisah legendaris tentang ondel-ondel dan Putri Duyung sudah selesai ditonton sampai akhir. Terima kasih banget ya buat teman-teman semua yang udah setia menyimak cerita sampai habis. Jangan lupa, teruslah bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan syalawat hidup kita jadi lebih berkah dan hati jadi lebih tenang. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah dan dipenuhi kebaikan. Amin. Pesan dari ondel-ondel hari ini, jangan lupa bertakwa. Karena takwa itu kunci semua keberhasilan di dunia dan akhirat. Ingat ayat yang tadi sudah kita dengar di awal, dari surah At-Talaq ayat 23, bahwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yuk kita amalkan mulai hari ini. Untuk kalian semua, kami doakan semoga Allah limpahkan rizki yang banyak dan berkah kepada umat Nabi Muhammad, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum punya rumah, semoga segera dikasih rumah mewah yang penuh barokah. Nah, untuk kalian yang tadi menjawab pertanyaan kuis dengan benar di kolom komentar, akan kami doakan secara khusus agar kelak bisa punya rumah mewah di dunia dan istana di surga. Sedangkan yang belum tepat jawabannya, jangan sedih ya, tetap kita doakan agar selalu sehat, semangat, dan penuh kebaikan hidupnya. Insya Allah semua dapat bagian kebaikan. Silakan tulis request judul kisah apa lagi nih yang seru tentang ondel-ondel? Bisa tentang legenda, sejarah, petualangan, atau pesan moral apapun, tulis aja di kolom komentar. Kami sangat senang kalau kalian punya ide-ide unik dan kreatif. Siapa tahu, kisah buatan kamu bisa dijadikan video berikutnya. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.